Selamat pagi kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah Ibu Hamidah serta para Bapak Ibu Guru yang sudah hadir dan menyempatkan waktunya untuk datang pada agenda hari ini. Kami izin perkenalan diri, kami dari PT Bereksa Raya Indonesia. Sebelumnya kami bernama PT OS Helda Jaya Indonesia. Namun pada 1 Oktober 2025 kemarin kami resmi berganti nama menjadi PT Bereksa Raya Indonesia. Namun kami tidak berganti entitas, hanya berganti nama saja. Lalu sungguh sebuah kehormatan bagi kami untuk diundang hadir pada agenda pemateri dalam agenda hari ini, yaitu skema penguatan pembelajaran mendalam untuk SMKPK tahun 2025 di SMKN 54 Jakarta. Baik, untuk berikutnya kami mungkin langsung izin menjelaskan untuk materi kami, dan sebelumnya izin memperkenalkan diri. Saya Alma dan rekan saya adalah Mbak Dewi. Salam kenal Bapak Ibu, dan kami izin penjelasan mungkin langsung untuk materi hari ini, yaitu pemaparan mengenai program kami, yaitu persiapan pelatihan kerja dan juga peluang magang khususnya di negara Jepang. Baik, untuk negara tujuan yang menjadi target utama kami adalah Jepang. Kenapa Jepang? Karena selain memang perusahaan kami adalah perusahaan PMA atau PMA asal dari Jepang, Jepang juga merupakan negara maju yang sudah terkenal yang menjadi tujuan untuk bekerja. Dari sejak tahun 90-an orang Indonesia sudah banyak yang merantau ke Jepang untuk bekerja. Mungkin kalau kita lihat contoh-contohnya alasan kenapa banyak pekerja migran Indonesia yang tertarik itu karena teknologinya atau budayanya atau bahkan keramah tamahan orang Jepang itu sendiri. Namun kalau biasanya kami simpulkan ini menjadi 3, Bapak Ibu. Pertama adalah teknologi maju. Ini jelas karena Jepang sudah menjadi pionir berbagai ilmu pengetahuan, teknologi-teknologi yang mungkin di Indonesia baru ini, tapi di Jepang sudah ada sejak lama. Contohnya adalah kereta cepat seperti Shinkansen. Dibandingkan dengan kita yang baru punya bus belum lama ini, Jepang jelas sudah mendahului Indonesia terkait teknologi. Lalu yang kedua adalah sikap dan budaya disiplin terkait keramah tamahan mereka, lalu terkait ketepatan waktu dan juga kedisiplinan yang mungkin melebihi orang Indonesia, terutama di dunia kerja. Ini yang menjadi salah satu dari poin menarik dari negara Jepang. Dan yang terakhir adalah budaya populer, dan ini mungkin tidak dapat dipungkiri, banyak anak-anak mungkin dari SMK 54 sendiri yang tertarik ke Jepang karena satu hal ini, yaitu budaya populer, termasuk mungkin anime di dalamnya, Bapak Ibu. Baik. Namun untuk alasan kenapa saat ini Jepang membutuhkan banyak tenaga kerja dan kami membuka peluang kerja juga ke Jepang adalah karena alasan saat ini di Jepang sedang mengalami penurunan jumlah usia produktif. Memang bukan saat ini saja, tapi sudah sejak beberapa tahun ke belakang ya. Jepang saat ini tren untuk menikah atau tren untuk memiliki keturunan sudah semakin berkurang. Mungkin tidak hanya di Jepang, namun di berbagai negara maju di dunia ini, termasuk salah satunya Jepang, yang mengalami penurunan yang sangat drastis, sehingga usia produktif dari 18 hingga 30 ini sudah semakin berkurang dan semakin habis, Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Ini jawabannya sudah bagus, semua sudah luar biasa. Berarti alhamdulillah sudah mulai diterapkan ini. Implementasikan PR-nya. Yakin atau hanya nulis aja? Atau ini karena sama semua, jangan-jangan hanya si Gemini atau si ChatGPT. Soalnya tulisannya hampir sama.
menerapkan strategi pembelajaran yang aktif, memfasilitasi kolaborasi dan refleksi siswa, memanfaatkan media pembelajaran yang relevan, serta melakukan evaluasi dan tindak lanjut untuk meningkatkan capaian belajar siswa. Luar biasa memang seperti itu. Memang itu yang diharapkan dari mulai melakukan perencanaan yang sistematis. Berarti Bapak dan Ibu sudah menyiapkan RPP yang sesuai dengan PM, ya gitu ya. Nanti kita cek sama-sama jam 1 setelah silakan bawa laptopnya, biar saya lihat RPP-nya seperti apa Bapak Ibu ya. Yang kedua, menerapkan strategi pembelajaran aktif. Jadi Bapak dan Ibu paling tidak ada beberapa model pembelajaran yang sudah dilaksanakan dari mulai inquiry, kemudian apa lagi? PDL, PDBL, betul? Atau hanya tulisan saja di FPP itu sudah discovery learning, ya kan ada tahapan-tahapannya ya. Nah, sintaknya, nah itu sudah dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu. Karena pembelajaran mendalam ini bukan sesuatu hal yang baru, bukan kurikulum yang baru juga, hanya sebagai pendekatan saja. Dulu waktu kurikulum 13, 5M kan gitu ya. Sekarang ada 3M, ada BBM. Ya, hanya istilah-istilah saja untuk mengingatkan Bapak dan Ibu semua bahwa yang pentingnya itu adalah mengimplementasikannya di kelas, hanya bukan sekedar dokumen tulisan saja ya. Kalau ada apa di sini ikut, kalau ada supervisi ya, supervisi baru disiapkan datanya ya. Atau kelasnya juga sudah didesain ya, dikondisikan katanya gitu. Tapi beda ya Pak ya, di kelas dan bahasa PPG ya, karena ada penilaian. Jadi banyaknya grogi, karena biasa aja. Ya, yang harus perhatikan adalah apapun itu ya Bapak dan Ibu, karena ujung tombaknya di Bapak dan Ibu sebagai guru, mau tidak mau ya kalau ada perubahan apapun ya harus dilaksanakan, sudah siap ya. Makanya yang materi yang pertama itu pasti adalah istilahnya kalau yang sekarang PPT, PPP. Apakah ada pola pikir bertumbuh atau masih pola pikir yang tetap, katanya gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang baru, bagaimana sikap penerimaan kita, gitu ya. Tapi tujuannya tetap untuk kemajuan ya, mutu pendidikan di Indonesia yang lebih baik. Makanya ya Pak ya, kita berhusnuzonnya gitu ya, berhusnuzonnya bahwa ini adalah untuk kebaikan dunia pendidikan di Indonesia. Apapun itu, yang pasti setiap menteri pasti ada sesuatu hal yang ingin diperbarui. Bahwa di zaman saya ada tentang kurikulum 13 kan ya Pak, kurikulum merdeka. Sekarang ada pembelajaran mendalam, ya. Dan semakin mendalam, ya Pak ya. Semakin mendalam itu kalau dianalogikan lebih serius ya. Kalau kata hubungan jadi semakin mendalam, semakin cinta katanya Bapak Ibu. Komitmen gitu. Langsung selesai ya. Selesai karena tidak ada jawabannya. Tapi kan tidak seperti itu ya, diharapkan bahwa itu hanya tools yang membantu saja, memudahkan dalam mengerjakan sistem. Oke, Bapak Ibu. Ya, cukup. Ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami oleh Bapak dan Ibu ya, bukan menjadi